Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Ya, aku kembali bertemu dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali membahas mengenai Lahemi dan Sumange. Peran kearifan lokal Nias dalam menghadapi tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Jadi, pada tema ini saya telah membuat peta konsep atau ruang lingkup yang hari ini kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama nanti adalah Lahemi dan Sumange. Yang kedua, kearifan lokal Nias. Yang ketiga, filsafat pendidikan Pancasila. Keempat, tantangan dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Yang kelima, peran kearifan lokal Nias dalam menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah solusi. Inilah melalui peta konsep ini, ruang lingkup pembahasan kita untuk video kali ini. Baik, langsung saja kita akan membahas ruang lingkup daripada pembahasan kita hari ini. Lahemi dan Sumange. Lahemi dan Sumange menjadikan peran kearifan lokal Nias dalam menghadapi tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Lahemi dan Sumange tidak asing lagi bagi masyarakat Nias. Karena Lahemi dan Sumange tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Karena dalam kearifan lokal Nias yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat Nias. Lahemi bisa dilihat ketika pada pesta ramai dikunjungi oleh orang-orang, dan Sumange bisa terlihat ketika diberikan siri kepada tamu atau daging babi kepada tamu, itu merupakan bagian daripada Lahemi dan Sumange. Fungsi Lahemi dan Sumange memiliki pedoman dalam hidup bermasyarakat di Nias, di mana tetap menjaga keharmonisan sosial dan budaya, sehingga Lahemi dan Sumange ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu bagian yang pertama. Bagaimana dengan nilai-nilai daripada Lahemi ini? Lahemi memiliki prinsip gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu dalam masyarakat Nias. Ketika ada pesta, bagaimana kebersamaan gotong royong akan bahu-membahu dalam mensukseskan acara pesta si tuan rumah. Bagaimana dengan Sumange? Sumange merupakan penghormatan terhadap alam dan leluhur melalui pemberian siri ataupun ketika dalam pesta makan atau dalam berian konsumsi diberikan simbi bawi. Ini merupakan bagian daripada spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat di Nias. Jadi nilai Lahemi dan Sumange ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias sebagai harga diri. Ketika akan mengadakan sebuah pesta, harus ada Lahemi dan Sumange, sehingga orang-orang akan berbicara bahwa perlu dicontoh pesta yang diadakan oleh si tuan rumah. Yang kedua, kearifan lokal Nias. Pengaruh terhadap masyarakat kearifan lokal Nias dalam Lahemi dan Sumange ini membentuk cara pandang masyarakat Nias terhadap pendidikan, kehidupan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi pada Lahemi dan Sumange. Karena
kita bisa memperoleh sikap bagaimana menghargai setiap individu orang lain dalam memberikan lahemi sebagai si tuan rumah dan sumange kepada orang yang berkunjung atau tamu yang kita datangi. Jadi lahemi bagi si tuan rumah dan sumange bagi tamu. Ini adalah makna daripada kearifan lokal Nias mengenai lahemi dan sumange yang tidak bisa dipisahkan. Keterkaitan dengan pendidikan, lahemi dan sumange menekankan nilai-nilai moral dan etika. Karena dalam lahemi memiliki nilai moral dan etika terkandung pada nilai sumange. Bagaimana memperlakukan tamu undangan ketika si tuan rumah mengadakan pesta. Maka lahemi si tuan rumah ada dan sumange tamu juga ada. Sehingga kolaborasi antara lahemi dan sumange berjalan dengan baik. Pada pendidikan berbasis komunitas yang menghargai budaya lokal ini tetap dilestarikan. Bagaimana ketika diadakan pesta selalu ada sumange dan lahemi. Yang ketiga, filsafat pendidikan Pancasila. Lahemi dan sumange pada filsafat pendidikan Pancasila sesuai dengan Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menghormati keragaman agama dan spiritualitas dalam lahemi dan sumange ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengedepankan prinsip di sini, prinsip keadilan sosial menghormati martabat manusia lewat sumange. Dan begitu juga dengan lahemi. Lahemi dan sumange pada kemanusiaan yang adil dan beradab tidak bisa dilepaskan. Persatuan Indonesia. Makna daripada lahemi dan sumange di sini adalah bagaimana memupuk rasa kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman. Jadi saling menghargai. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi makna lahemi dan sumange di sini adalah bagaimana demokrasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan sehingga setiap acara yang ada bisa berjalan baik. Yang terakhir atau yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah bagaimana menjamin kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan. Seperti filosofi daripada lahemi dan sumange ini ketika akan si tuan rumah mengadakan pesta, bagaimana dia bisa memberikan lahemi pada acara pestanya dan memberikan juga sumange kepada tamu yang menghadiri undangan yang diadakan oleh tuan rumah. Yang keempat, tantangan dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Tantangan yang pertama di sini adalah globalisasi dan modernisasi. Tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai lokal seperti lahemi dan sumange ini yang mungkin tergerus oleh pengaruh luar. Kenapa? Karena dalam mengadakan sebuah pesta memiliki banyak beban yang perlu dipikirkan oleh tuan rumah. Salah satunya adalah uang. Jadi hal-hal semacam ini dapat memberikan tantangan, terutama masyarakat Nias dalam mengadakan sebuah pesta. Ada peribahasa mengatakan lebih baik tehe mate daripada Thailand. Filosofi ini diharapkan pada masyarakat Nias untuk menghilangkan seperti yang saya bahas dalam tehe mate daripada Island video berikutnya yang sebelumnya telah saya bahas. Jadi berharap globalisasi dan modernisasi ini jangan menjadi halangan, hambatan bagi masyarakat Nias dalam mengadakan pesta, misalnya pesta pernikahan, pesta adat, sehingga sumange dan lahemi di sini, lahemi dan sumange si pemberi pelaksana acara jangan sampai luntur dan hilang. Tetapi hal-hal yang lain perlu dikurangi supaya globalisasi dan modernisasi ini bisa menyesuaikan diri dengan acara yang dilaksanakan.
Yang kedua, pluralitas budaya. Bagaimana menjaga agar pendidikan Pancasila tetap relevan dalam konteks keberagaman budaya. Ini juga perlu. Yang ketiga adalah pendidikan yang inklusif. Membangun sistem pendidikan yang inklusif namun tetap menghargai kearifan lokal yang sudah ada. Yang kelima, peran kearifan lokal NIAS dalam menghadapi tantangan. Apa peran yang dilakukan dalam tetap mempertahankan Lahemi dan Sumange ini? Integrasi nilai Lahemi dan Sumange dalam pendidikan di sini mengajarkan kerjasama, toleransi, dan penghargaan terhadap alam dan sesama. Kalau kakek-kakek zaman dulu untuk mempertahankan Sumange dan Lahemi ketika mereka mengadakan pesta pernikahan, maka jauh-jauh hari mereka sudah menanam bantuan-bantuan kepada orang-orang yang melakukan pesta. Sehingga ketika waktunya nanti akan ada pesta pernikahan anaknya, maka apa yang telah dia tanam tadi akan dikembalikan. Atau ibarat jule-jule kalau bahasa Nias. Ibarat sesuatu hal yang diberikan kepada orang untuk membantu orang lain. Misalnya babi juga diberikan, sehingga ketika orang yang melakukan pesta, ada pestanya nanti akan diganti pada saat itu. Jadi inilah sesuatu hal yang menjadikan kerjasama, toleransi dan penghargaan terhadap alam dan sesama dalam menjunjung tinggi nilai Lahemi dan Sumange ini tetap ada. Sehingga pesta si tuan rumah bisa berjalan dengan baik, enak untuk dilihat oleh orang lain. Yang berikutnya adalah pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada nilai Lahemi dan Sumange memperkenalkan nilai-nilai luhur Nias dalam pendidikan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Persatuan itu sangat penting. Orang-orang Nias selalu menjaga tradisi pernikahan anaknya. Pasti ada Lahemi dan Sumange. Tetap mewah. Sekalipun tidak salah kalau dalam pernikahan Nias jujurannya itu di atas 100 juta untuk hal-hal tertentu, tetapi ada juga yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi tidak semuanya mahar itu besar. Disesuaikan dengan kondisi kedua belah pihak. Berikutnya adalah kontribusi terhadap pemahaman Pancasila. Dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai universal Pancasila dengan kearifan lokal yang dapat memperkaya filosofi pendidikan di Indonesia. Jadi bagaimana kontribusi terhadap pemahaman Pancasila mengenai Lahemi dan Sumange ini sangat tinggi sekali maknanya bagi generasi-generasi penerus daripada bangsa ini. Yang terakhir atau yang keenam, solusi. Apa solusi yang kita berikan dalam mempertahankan tradisi atau kebiasaan Lahemi dan Sumange ini? Yang pertama adalah pendidikan berbasis kearifan lokal. Bagaimana sekolah-sekolah membuat kurikulum pendidikan yang menyatukan Pancasila dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kalau bisa, ketika diajarin, disinggung mengenai apa itu makna daripada Lahemi, apa makna daripada Sumange. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan kurikulum inklusif. Kita dalam kurikulum pendidikan khususnya di Nia Selatan masuk pada materi bahasa Nias misalnya, atau muatan lokal. Bisa juga diberikan di sana mengenai kearifan-kearifan budaya lokal Nias. Memastikan pendidikan di Indonesia dapat menerima nilai-nilai lokal tanpa melupakan pentingnya nilai Pancasila. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah promosi nilai-nilai lokal dalam pembangunan pendidikan. Bagaimana mempromosikan pendekatan pendidikan yang mengedepankan gotong royong dan penghormatan terhadap alam dan budaya. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau khususnya anak-anak muda, Nias, dan dimanapun mereka berada, dimanapun Anda berada, mari kita tetap menjaga Lahemi dan Sumange, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Sekian dan terima kasih. Ya Aho.